Tugas Sosiologi Hukum Kelompok 1 Fakultas Hukum, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, tentang aktivitas pengawasan CCTV di Jalan Raya Kota Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Sosiologi Hukum Institut Andi Sapada Fakultas Hukum ingin memaparkan hasil penelitian kami mengenai efektivitas pengawasan CCTV di Jalan Raya Kota Parepare. Adapun kelompok kami terdiri dari Putri Ayu Ramadhani sebagai presenter, Mus Mulyana sebagai pewawancara ojol, Krisna sebagai pewawancara ojol, Fakyak Barudin sebagai pewawancara Polantas, Sulhendrawan sebagai pewawancara warga dan kameramen, Muhammad Noval sebagai pewawancara warga, dan Farhan Ramadan sebagai kameramen dan editor. Daerah globalisasi transportasi merupakan salah satu kebutuhan pokok dan penting. Transportasi sudah tidak menjadi hal yang langka bagi masyarakat. Karena itu dalam berlalu lintas, masyarakat harus mematuhi segala peraturan lalu lintas. Untuk meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas, Dinas Perhubungan Kota Parepare telah menerapkan sistem pengawasan dengan CCTV. Banyaknya pelanggaran lalu lintas yang terjadi menjadi pemicu adanya sistem pengawasan ini. Oleh karena itu, dari permasalahan tersebut, untuk mengetahui keefektifan kebijakan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah tentang keefektivitas pengawasan dengan CCTV, kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala. Tujuan dari peneliti ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengawasan dengan CCTV, apa saja kendala yang dihadapi, serta untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi kendala tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada akan melakukan penelitian terkait fungsi teknologi CCTV terhadap efektivitas lalu lintas jalan dan bagaimana tanggapan aparat kepolisian selaku Polantas dan masyarakat umum tentang adanya CCTV tersebut. Dengan mempersingkat waktu, mari kita memulai penelitian ini. Jadi, yang ada di belakang kita ini adalah ruangan TMC atau Traffic Management Center untuk memantau CCTV arus lalu lintas tersebut. Tapi itu Pak, kalau misalnya CCTV seperti ini itu diberlakukan juga kalau misalnya kan ini Makassar Pak, ya. CCTV-nya Makassar dilihat, jadi itu yang ini sekarang dilihat itu yang berfungsi untuk itu bukan? Oh beda lagi CCTV-nya Pak? Ini ceritanya, ya. Kameranya Korlantas, Lantas Pusat itu terdiri dari 2 pemantau, penindak. Pemantau itu ini TMC, Traffic Management Center, itu pusat manajemen kemacetan. Yang penindak itu ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement, penegakan hukum secara elektronik. Nah, sifatnya itu dia tidak memantau begini, tidak bisa memantau. Dia juga karena sistemnya itu dia bisa fokus langsung ke pelanggaran yang diikuti sistem. Jadi kalau misalnya kita mau fokus cari pelanggaran yang tidak pakai helm, nah, otomatis sistem mencari kemana mau pakai helm, langsung dia sorot platnya, atau kan langsung dia capture platnya, muncul datanya. Dia sistemnya lebih mahal. Ini kan cuma kamera, server, router, cuma sekedar komputer saja. Itu. Tapi tidak sedikit beberapa pengungkapan kasus terbantu di sini. Kecelakaan, ditahu alurnya kemana, posisi kendaraannya bagaimana. Pengejaran ini tidak pidana bisa. Oke. Ya itu dari rekan-rekan Polwan ini melaporkan dari sini situasi seperti ini.
kondisi sekarang seperti ini situasinya. Kayak misalnya Pak, kalau misalnya ada tabrak lari begitu Pak di Bisa. Jadi kita tidak bisa sorot ininya plat kendaraannya, cuma mungkin jenis kendaraannya diketahui, warna kendaraannya, terus arahnya kemana. Jadi kita bisa cegah, oh dia arah ke Sidrap, atau posesornya tolong tutup arah ke Sidrap, lakukan razia di sana yang sendiri katakan. Oh, tapi kalau misalnya Pak kan ini tadi waktu pertama masuk itu baru kita nyalakan, tapi kalau misalnya Pak kan kita baru mau tahu bagaimana itu Bisa adanya Pak. ini dia kalau dia telah berlalu, Iya, Pak. telah terjadi, kita bisa flashback kembali ke 1 bulan. Nah, jadi sekarang kan tanggal 22, batas yang bisa disimpan memorinya itu cuma sampai 22 November. Jadi 23 Desember mundur lagi 23 November. Pokoknya batas 1 bulan saja. Kenapa? Karena memorinya di sana terbatas. Sedangkan ini yang di cover seluruh Indonesia. Jadi begitu Pak, kalau misalnya memang ada keterlambatan memantau CCTV, jadi bisa di flashback Bisa di kembali ya? flashback sampai 1 bulan ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke pertanyaan, mungkin saya mengetahui nama Bapak siapa? Adi. Apakah Bapak tahu tentang CCTV yang sudah tersebar di lampu merah di Kota Parepare, Pak? Ya, sebagian tahu. Apakah itu efisien menurut Bapak itu CCTV, Pak? Kayaknya juga bagus karena ditahu pelanggarannya orang tahu. Supaya gampang ditahu kesalahannya orang yang bagaimana. Oh iya, mungkin begitu. Dan pertanyaan kedua, kan ini ada isu tentang tilang elektronik, Pak. Bagaimana menurut Bapak itu, apakah itu efisien atau tidak menurut Bapak itu? Ada juga bagusnya, ada juga tidak bagus. Tapi menurut Bapak lebih bagus mana, tilang elektronik atau tilang manual? Kalau saya tilang manual bagus. Karena bisa kita langsung membayar di kantor lainnya atau samsat daripada elektronik. Bagaimana Pak tanggapan Bapak jika tilang elektronik akan diterapkan secara secepatnya nanti Pak? Ya, bisa juga tergantung dari masyarakat. Apakah tidak menghambat pekerjaan Bapak yang mana Bapak bekerja mungkin Pak pekerjaan Bapak ojek ya? Tidak menghambat pekerjaan Bapak sebagai tukang ojek kalau diterapkan secepatnya? Kalau langsung saja dibayar lagi ya. Oh jadi itu juga bikin mungkin masyarakat dia lebih memiliki kayak Iya. Kalau manual kan kita langsung saja ke samsat, langsung bayar tuh satu kali bayar setengah. Jadi tidak ada ribetnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bertanya kepada kakak-kakak, saya ingin mengenal kakak terlebih dahulu. Kalau boleh tahu nama kakak siapa? Ardi. Kalau kakak? Agung. Agung, oke. Baik, pertanyaannya apa tanggapan Bapak mengenai CCTV yang telah tersebar di setiap lampu lintas di Parepare? Kalau pendapat saya sih, kalau misalkan dipasangkan CCTV atau kan sudah terpasang, bagusnya memang begitu. Karena kenapa? Kalau kan misalkan sudah ada CCTV kan itu sudah terpantau pada setiap lampu merah siapa yang melanggar, apakah ada kecelakaan kan bisa diputar ulang kembali kalau begitu toh. Kalau menurut kakak? Bagus, cuma karena tiap malam selalu ada orang tidak lengkap anunya, dedenya, ada juga kendala bogar, balapan, yang anak muda yang tidak pakai helm juga, yang maling-maling semua. Jadi kan ada isu beredar tentang akan terlaksananya tilang online di Kota Parepare. Apakah ini sangat efisien atau malah sebaliknya? Bagaimana menurut kakak? Kalau menurut saya sih, kalau bilang masalah efisiennya belum kayaknya. Karena kenapa, kan ada dibilang orang beli motor bekas begitu toh. Misalkan reking cerita begini, ada motorku saya jual sama ini, masih atas nama aku reking itu motor. Tapi pas ditilang kini masih atas nama aku itu motor. Jadi kira-kira siapa yang ditilang? Saya, apakah dia yang pakai motor?
Nah, jadi belum terlalu efisien lah bagi saya. Bagi saya. Kesimpulan, kebijakan ini sendiri dipengaruhi oleh kepentingan untuk mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Tentunya ini sudah dilakukan oleh pembuat serta pelaksana kebijakan dengan mengadakan, memasang, serta mengoperasikan CCTV tersebut. Manfaat yang dirasakan dalam sistem pengawasan CCTV lalu lintas di kota Parepare belum optimal, karena kenyataannya hanya dapat mempercepat penertiban lalu lintas dan mengurangi kemacetan lalu lintas.